Salam dan salawat tentunya kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita selalu berharap pertolongan syafaat beliau nanti di dunia akhirat. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian kami aturkan terlebih dahulu pada khususnya pada kepala sekolah dan para guru staf dari SD Muhammadiyah 1 Candi Sidoarjo. Semoga kerawan Baginda Sami nanti membawakan suatu hasil, membawakan satu ilmu yang betul-betul bermanfaat. Karena di Muhammadiyah itu ada fikih air. Semoga ini nanti menjadi satu awal membuka, membongkar bagaimana, seperti apa air hujan. Terus terang kita fokus bergerak di air hujan. Ini soal air hujan dari gunung, satu-satunya di Indonesia dan satu-satunya di dunia, tidak ada duanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita terlihat bebas sebagai umat Islam itu masih mempunyai mindset yang salah. Ada salah satu teman kita ini selama ini kita sesat pikir dalam menyikapi air hujan. Suka dan tidak suka, mindset selama ini harus kita akui, kita sadari, kita paham bersama. Kita tidak dalam konteks menyalahkan, tetapi mari kita saat ini, hari ini, detik ini kita mengawali merubah mindset yang selama ini tertanam dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam hati sanubari kita. Allah tegaskan dalam Al-Quran, aku turunkan air hujan itu sebagai berkah. Ini yang menegaskan Allah SWT, bukan malaikat, bukan Nabi Rasul, apalagi manusia secara umum. Kita sadari bersama Bapak Ibu sekalian, pergerakan dari Bani Pelik dengan penuh kesadaran kita menangkap dari ayat Al-Quran bahwa air hujan ini satu-satunya, tolong dicatat dalam pikiran hati, satu-satunya sumber mata air yang ada di bumi, tidak ada dua. Kita runut Bapak Ibu sekalian dalam konteks kehidupan manusia yang pada akhirnya Allah menciptakan manusia di dekatnya. Satu, Allah menciptakan pertama kali adalah air. Yang kedua menciptakan bumi, yang ketiga menciptakan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupannya, dan yang keempat menciptakan hewan, yang kelima barulah manusia diciptakan. Sempat diprotes oleh malaikat, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia dan Engkau turunkan ke bumi sedangkan dia hanya akan membuat kerusakan? Jawab Allah, aku lebih tahu dari apa yang kamu pikirkan. Rahasia di sini adalah Allah menciptakan manusia itu dilengkapi dengan akal pikir, berbeda dengan ciptaan dari yang lain. Sekalipun kita sadari bersama, kita lihat bersama bahwa saat ini bagaimana makhluk yang namanya manusia ini melakukan suatu kerusakan di alam semesta. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita menurut dalam konteks kehidupan seperti itu. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat Allah yang jumlahnya puluhan, 55 lebih dalam Al-Quran? Allah katakan, Allah tegaskan terhadap ayat hujan supaya bisa di rumah atau di hotel nanti dibuka surat An-Nahl, Al-Anfal, dan segala macam, banyak sekali yang berbicara tentang air hujan. Suka dan tidak suka Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi satu krisis, yaitu krisis air. Kita berbicara dalam konteks kualitas. BMKG menegaskan dalam rilisnya bahwa kualitas air hujan, kualitas air tanah kita sudah masuk pada zona merah. Ini baik data Bapak Ibu sekalian. Kualitasnya, mutunya dalam ini sudah masuk dalam zona merah. Standar untuk dibanding-banding barangkali tidak masuk untuk standar konsumsi air tanah saat ini.
Karena apa? Kita melihat realita. Air tanah ini sudah terkontaminasi dengan banyak hal sebagai pengotornya. Barangkali tadi nanti saya hanya sedikit nyinggung masalah kami akan khususnya, tapi lebih lanjut nanti silakan mungkin dalam diskusi bersama ini nanti dibutuhkan semuanya. Barangkali banyak pertanyaan jangan sampai disimpan, tapi mari dari saat ini kita mengawali satu pergerakan dengan harapan tentunya Bapak Ibu sekalian dan dalam bentuk Bapak Ibu sekalian nanti menjadi satu agen berperan dalam mendidik anak-anak yang ada di sekolah, bisa menanamkan satu pemahaman kesadaran pentingnya kita atau merawat memanfaatkan air hujan. Dari segi kualitas Bapak Ibu sekalian kami yakinkan, silahkan nanti dicek, karena kami berbicara tidak dalam konteks misalnya satu cerita dongeng, tapi air hujan tidak terkalahkan dari segi kualitas dengan air tanah, termasuk air kemasan. Kita tegaskan nggak ada yang bisa mengalahkan kualitas air hujan. Kan jangan dikaitkan dengan air Zam-Zam, karena air Zam-Zam itu rahasia ilahi, dan kita untuk mengakses masyarakat secara umum sangat sulit. Bukan tidak mungkin, Allah selalu memberikan satu kemungkinan, tapi secara logika umum tidak mudah untuk kita akses. Berarti tinggal satu, yaitu air hujan. Saya tegaskan seperti mana tadi saya sampaikan bahwa air hujan dari segi kualitas tidak terkalahkan, termasuk air kemasan yang mungkin Bapak Ibu sekalian setiap hari memanfaatkan membeli dari toko atau supermarket atau warung, tapi air hujan tidak terkalahkan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu monggo nanti dalam diskusi silakan itu dibuka alasannya apa, dasarnya apa kok air hujan dari segi kualitas lebih baik dari air tanah. Silakan. Bapak Ibu sekalian, barangkali yang bisa kami sampaikan hanya kami bisa menegaskan, karena kita kondisinya saat ini musim kemarau yang begitu kering, banyak masyarakat saat ini yang mengalami kekeringan, sangat membutuhkan air bersih, sehingga yang dilakukan oleh pemerintah dan para pegiat relawan yayasan banyak melakukan terbit air. Barangkali ini semua bisa kita atasi kalau kita bisa memahami dengan suatu kesadaran bahwa air hujan akan memberikan satu penyelesaian secara permanen, solusi secara permanen agar kekeringan di saat kita masuk musim kemarau yang begitu panjang, yang begitu kering ini tidak terulang lagi, kita bisa menjelaskan masalah itu secara mandiri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengawal dalam diskusi pagi ini. Lebih lanjut nanti dibuka, didiskusikan bersama. Bapak Ibu sekalian membawa satu manfaat sepulang dari sekolah yang saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kata kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.